Korban perundungan SMA Binus audiensi dengan Komisi 3. Menpora terkait pemukulan wasit, sanksi wajib diberikan. Gol debut Mbappe di Liga Champions menangkan Madrid. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam hadir ke hadapan Anda, di mana malam ini kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terupdate dari seluruh Nusantara. Beragam informasi menarik dari berbagai isu penting akan kami hadirkan, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Ajeng Tiara, simak berita utama selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memastikan wajib untuk PSSI memberikan sanksi terkait aksi pemukulan terhadap wasit di laga Aceh versus Sulawesi Tengah di PON ke-21. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan dan sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh PSSI. Dalam rapat, RE menyampaikan ihwal perundungan yang dialaminya, RE juga menceritakan soal dugaan kekerasan yang dialaminya. Dirinya mengatakan tindakan tersebut sudah dialaminya sejak bulan pertama di sekolah. RE juga mengaku adanya ancaman dari sejumlah siswa kepadanya. Ancaman tersebut berupa identitas orang tua siswa terduga pelaku yang merupakan pejabat pemerintah. Salah satunya ketua partai politik. Sebelumnya, pihak SMA Binus Simpruk membantah tudingan dugaan bullying, pelecehan seksual, hingga pengeroyokan yang dilaporkan oleh seseorang siswa berinisial RE. Binus memperlihatkan video perkelahian antara RE dan siswa lainnya. Pemutaran video tersebut dilakukan pada jumpa pers yang digelar oleh Binus pada Sabtu 14 September 2024. Saya di sini sebagai perwakilan dari anak-anak bangsa Indonesia yang mungkin banyak anak-anak yang terbuli di luar sana yang tidak bisa ngadu ke siapa-siapa, yang tidak bisa memperjuangkan hak kebenarannya, dan saya di sini akan mewakilkan secara terang-terangan dan secara jujur-jujurnya kepada siapapun yang mencoba memutarbalikkan fakta, siapapun yang mencoba menghilangkan alat bukti atau CCTV. Karena saya tahu persis sekolah hanya menampilkan video CCTV atau beberapa video yang hanya menguntungkan pihak sekolah dan pelaku saja. Dan kami selaku para korban sudah mengetahui bahwa pihak sekolah selalu memperlakukan kami seperti musuh, bukan seperti korban. Sekolah selalu menentang, bahkan sebelum adanya berita apa-apa di media, sekolah selalu menentang, sekolah selalu memutarbalikkan fakta semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini juga bisa menyaksikan, saya dipukuli selama 2 hari, dipukuli secara bergantian, dan mungkin memang sudah sangat terorganisir dari para geng ini untuk melakukan tindak kekerasan kepada saya seperti itu. Saya mulai dari awal dihina secara verbal, kemaluan saya di bulan November 2023 dilecehkan. Tapi kemana bukti CCTV? Kemana CCTV itu berada? Kenapa yang ditayangkan hanya saja video yang bisa menguntungkan pihak mereka? Dan bahkan saya juga mempertanyakan kemana video ketika saya dipukuli oleh pelaku pertama, ketika saya dipukuli oleh pelaku ketiga. Kemana? Kenapa yang ditampilkan hanya video ketika saya bisa membela diri saya, ketika saya dihadapkan dan dipaksa untuk bisa melawan dari pihak kelas 10 itu. Saya juga bertanya-tanya kemana video atau CCTV yang ada di lift. Padahal saya tahu persis di dalam lift ketika saya digiring itu ada CCTV di mana-mana. Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memastikan wajib untuk PSSI memberikan sanksi terkait aksi pemukulan terhadap wasit di laga Aceh versus Sulawesi Tengah di PON ke-21. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan dan sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh PSSI. Dito menyampaikan sanksi wajib diberikan bagi yang melanggar aturan. Dirinya juga mendukung langkah PSSI untuk membentuk tim khusus melakukan investigasi.
Namun, Dito juga tidak menjelaskan lebih lanjut terkait sanksi seperti apa yang akan diberikan karena hal tersebut merupakan ranah PSSI. Dito berharap kasus serupa tidak terulang kembali dan setiap pertandingan harus diwarnai dengan suportivitas. Dari PSSI menurunkan tim khusus di mana untuk memberikan sanksi yang berat baik itu untuk wasit dan pemain, dan kita akan melihat karena itu ranahnya PSSI dan kami mendukung karena pada prinsipnya kami selalu ingin yang namanya pertandingan, apalagi ini perhelatan PON, ini harus benar-benar fairness-nya ada dan juga sportivitas. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap roda 2 MotoGP Mandalika 2024 pasti dibayar. Hal tersebut diungkapnya usai rapat bersama Komisi 3 DPR RI. MotoGP Mandalika sendiri akan berlangsung pada pekan terakhir September 2024, tepatnya pada 27 sampai 29 September. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap roda 2 MotoGP Mandalika 2024 pasti dibayar. Hal tersebut diungkapnya usai rapat bersama Komisi 3 DPR. MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada pekan terakhir September, tepatnya pada 27 sampai 29 September atau seminggu setelah MotoGP Emilia Romagna dan seminggu sebelum MotoGP Jepang. Hosting fee penyelenggaraan MotoGP 2024 mencapai 231 miliar rupiah, di mana uang ini dibayarkan tuan rumah pelaksana seri balap MotoGP kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial balap motor, yang diikuti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan sederet pembalap top lain. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah MotoGP, yakni pada 1996 dan 1997 di sirkuit Sentul, serta pada 2022 dan 2023 di sirkuit Mandalika. Ya, terkait hal itu sebenarnya tadinya hosting fee dari Mandalika itu ingin dijadikan suatu momentum awal menggunakan dana Tourism Fund. Tapi karena prosesnya masih berproses, harmonisasi, ini nampaknya harus kembali lagi melalui dana BABUN atau dana DIPA di kementerian. Dan kemarin baru saja rapat antara Kementerian BUMN, Injernie, Kemenpora, dan Kemenq, dan juga ada dari Kemenparekraf untuk terkait proses pembayaran fee ini. Yang pasti fee tersebut pasti dibayar. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Putra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menggelar bazar gebyar usaha mikro kecil dan menengah di gedung DPR RI Nusantara II yang akan berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 September 2024. Dalam bazar tersebut terdapat banyak stand UMKM yang menjual makanan, minuman, hingga pakaian. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat menggelar bazar gebyar usaha mikro kecil dan menengah di gedung DPR RI Nusantara II yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 20 September 2024. Dalam bazar tersebut terdapat banyak stand UMKM yang menjual makanan dan minuman hingga pakaian. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga memberikan sambutan pada kesempatan tersebut. Ahmad Muzani mengapresiasi acara bazar dan menghimbau agar peserta UMKM dapat melihat hingga membeli dagangan tersebut. Lebih lanjut untuk acara tersebut terdapat rangkaian acara seperti penampilan seni tari, penampilan bernyanyi, games, hingga rangkaian acara menarik lainnya. Dan hari ini semua berkumpul di sini. Karena itu kami berharap banyaknya UMKM yang berkumpul di sini mudah-mudahan memberi arti bagi penjualan, pengelolaan manajemen, dan marketing bagi mereka yang ikut pada hari ini. Maka saya minta dengan hormat kepada anggota DPR dari Gerindra khususnya, para TA dari Gerindra khususnya, kunjungilah stand-stand ini. Jangan dikunjungi doang, beli yang banyak. Supaya UMKM ini, kalau kegiatan yang mengadakan Gerindra, yang mengadakan DPR, senang. Karena kalau di DPR, apalagi Gerindra,
lakunya banyak, marketnya bagus, dan itu bisa memberi dampak bagi penjualan pada masa-masa di luar pameran seperti ini. Saya tidak mau panjang-panjang, harapan saya biar UMKM ini memberi dampak yang berarti bagi peningkatan manajemen, pengelolaan, market, dan semuanya karena ada upaya kita Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Ibu Iriana dan Ibu Wuri bersama anggota para OASEKIM mengawali kegiatan di Embung dengan pelepasan 300 ekor burung. Setelah melakukan pelepasan burung, Ibu Iriana beserta anggotanya juga melakukan pelepasan 350 benih ikan nila merah. Pelepasan burung dan benih ikan embung tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem alam di kawasan IKN agar tetap terawat dengan baik. Lebih lanjut, Ibu Iriana juga melakukan penanaman pohon pule di sisi embung untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memperbaiki kondisi ekosistem di sekitar embung. Dari IKN, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan mengenai komposisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya mengenai menteri dari kalangan profesional. Menurut Muzani, kalangan profesional ini bisa saja merupakan seorang ahli dengan latar belakang politik maupun non-politik. Namun saat ditanya berapa jumlahnya di Kabinet Prabowo Gibran, Muzani mengaku belum mengetahui informasi itu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan mengenai komposisi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya mengenai menteri dan kalangan profesional. Menurut Muzani, kalangan profesional ini bisa saja merupakan seorang ahli dengan latar belakang politik maupun non-politik. Namun saat ditanya berapa jumlahnya di Kabinet Prabowo Gibran, Muzani mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Muzani bahkan mengaku belum mengetahui jatah kementerian yang diberikan Prabowo untuk Gerindra. Untuk itu dirinya meminta agar publik menunggu pengumuman yang akan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih usai dilantik nanti. Ya kan profesional tidak berarti non partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang tidak. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2024-2029 mendatang. Muzani menjelaskan pihaknya kini ingin merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan parpol agar pemerintahan Prabowo akan lebih rukun dan efektif. PDIP dinilai tengah memberi sinyal ingin gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut ditunjukkan Muzani dengan menyebut akan mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut pun ditangkap dengan baik oleh Partai Gerindra selaku anggota KIM. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahkan menyebut komunikasi dengan PDIP saat ini berjalan lancar. Muzani lantas menganalogikan hubungan Gerindra dengan PDIP pada pemilu kemarin yang tak sejalan namun tidak menutup kemungkinan untuk bersatu demi tujuan memajukan Indonesia. Lebih jauh, Gerindra berharap PDIP dan juga seluruh partai politik yang ada bisa bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya mengatakan Gerindra ingin seluruh elemen bersatu untuk pemerintahan yang lebih efektif.
Ya, komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita itu sama. Kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu lebih merupakan cara bagaimana suatu tujuan mulia itu dicapai. Kira-kira begitu. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yang lebih baik, supaya pemerintahannya bisa lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis, dan lebih yakin menata masa depan. Langsung dari Senayan, Gedung DPR RI, Galuanggara Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia. Kepastian tersebut didapatkan saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada 17 September 2024. Dalam rapat kerja tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo dan PSSI berharap Miss Hilgers dan Eliano Renders bisa segera membela timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut diharapkan sudah bisa diturunkan pada Oktober mendatang untuk pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan berat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertanding ke Bahrain pada 10 Oktober dan ke Cina pada 15 Oktober. Ya, alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Menhukam dan juga PSSI dan juga dua pemain naturalisasi yang kami ajukan permohonan pertimbangan warga negara baru saja selesai proses di Komisi 3, dan alhamdulillah dukungan penuh dan cepat dari Komisi 3 atas pemberian pertimbangan warga negara buat dua pemain yang kami ajukan. Jadi ini kami mohon terima kasih kepada Komisi 3, dan selanjutnya kami akan melakukan proses lanjutan di Komisi 10. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar, Berita Nasional TV melaporkan. Sekretariat Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya ada kemungkinan penambahan pos kementerian. Meski begitu, dirinya mengungkapkan belum mengetahui secara detail berapa penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya ada kemungkinan penambahan pos kementerian. Meski begitu, Muzani mengungkapkan belum mengetahui secara detail berapa penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Menurut Muzani, bertambahnya pos kementerian itu diyakini akan menjadi salah satu upaya dari Prabowo Gibran dalam melakukan efektivitas mencapai program kerjanya. Sementara itu, menurut Ahmad Muzani, terdapat beberapa janji kampanye Prabowo Gibran yang harus dilakukan usai pelantikan. Lebih lanjut, bukan hanya ada penambahan pos, melainkan juga ada pemisahan kementerian nantinya. Dirinya menyatakan terkait dengan jumlah kementerian itu yang diharapkan oleh Prabowo Subianto bisa membantu seluruh pekerjaan dalam mewujudkan hasil yang baik selama proses pemerintahan. Prinsipnya Gerindra ingin agar mandat yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden bisa berjalan lebih efektif dalam penanganan program dan pemenuhan janji-janji kampanye kepada rakyat. Nah, kalau kemudian dalam pelaksanaan itu diperlukan ada kader Gerindra yang bisa atau yang diharapkan bisa membantu beliau di kabinet, kami
mempersiapkan kader-kader terbaik yang memiliki keahlian di bidang yang diharapkan. Tapi itu kan juga harus share dengan partai-partai koalisi. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Jauhar melaporkan untuk Berita Nasional TV. Demikian informasi Berita Nasional Malam, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.